Kalau jenengan infak itu Allah akan mengganti yang berlipat. Kudunya jenengan kalau misalnya ada 100, 50, 20 ribu, 10 ribu, 1 ribu, pilih putih Pak jenengan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak pengajian teng mriki enteng seneng napa memeng? Enteng. Seneng napa memeng? Karena ustadznya atau karena PRM-nya? Seneng insya Allah. Karena apa? Ada keikhlasan. Kalau kita itu ikhlas, insya Allah apa-apa akan bisa dilaksanakan dengan senang. Kalau Nasi Daria pernah nyanyi, untuk siapa kau beribadah? Oh, hanya untuk Allah, karena Allah. Itu kan lagunya. Tahu? Pernah tahu lagu itu? Kenapa kita harus ikhlas? Ikhlas itu di mana toh Bu? Ikhlas itu di hati. Kalau sakitnya tuh di sini. Kalau kita mengatakan sakitnya tuh di sini, Rasulullah sudah memberikan obatnya, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini di hati kita. Dan takwa itu akan memunculkan yang namanya keikhlasan. Ikhlas itu adalah hal yang penting karena Ibnul Qayyim pernah mengatakan amalan hati atau ikhlas adalah pokok dan amalan anggota badan adalah pengikut atau penyempurna. Jadi yang pokok itu pertama di hati kita. Jadi panjenengan infak 20.000 ikhlas, infak 1.000 ikhlas, infak 1.000 ikhlas, 1 juta, 3 juta ikhlas dong. Nanti sebentar lagi kita akan korban. Korban itu kira-kira 3 juta ya Pak? 3 juta itu untuk korban kita harus ikhlas Bu, karena Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa amal yang muncul itu adalah penyempurna, yang pokok itu adalah di hati kita yang namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu nyawanya Pak. Ikhlas itu nyawanya dari suatu amal. Ikhlas itu akan menjadi kita melaksanakan kegiatan dengan senang karena ikhlas. Kalau kita coba kita bicara tentang tanggung jawab suami istri, kalau kita mikir dari beratnya mesti memang Pak. Coba kalau tugas suami itu kan banyak Pak. Tugas suami itu kan ngomai, ngayomi. Apa Pak? Sekali lagi Pak, please repeat. Jadi ngomai, ngayemi, ngambeni. Iya, ibu paham. Tugas istri cuma 1 Pak, penak loh tugas istri itu. Tugas suami itu banyak. Tugas istri cuma 1, taat. Dikon nyapu, taat. Dikon ngombai, taat. Dikon nyetrika, taat. Dikon ngomel, dikon blonjo. Walah, enak itu. Tapi kalau apapun kegiatan kita, tugas kita, kalau melaksanakan dengan ikhlas, maka akan menjadi ringan dan akan bernilai mahal. Ketika suatu amalan kelihatannya sederhana, tapi kalau ikhlas, maka akan bernilai mahal. Ada kata-kata seorang ulama Pak, saya bacakan. Ini menurut Al-Imam Ibnul Mubarak. Dia mengatakan, rubba amalin sohirin tu'azzimuhum an-niyah, rubba amalin kabirin tusohiruhum an-niyah. Banyak amal itu kecil Pak, sederhana, tapi karena ikhlas dia menjadi besar. Jadi yang kecil bisa besar karena ikhlas. Tapi sebaliknya banyak amalan yang kelihatannya gede, tapi nilainya jadi kecil karena niatnya, keikhlasannya kurang. Jadi syukur-syukur Bapak Ibu Saudaraku, amal itu gede tor ikhlas. Jadi kalau panjenengan Bapak-bapak kalau Jumatan Pak, sholat Jumat atau sholat Id, Bapak-bapak pakai celana. Di celana itu ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Yang jenengan pakai yang mana Pak?
Yang mana? Silakan jawab dengan jujur. Tangan kita itu punya mata, Pak. Oh, ini so, atau 1.000 murah. Oh, ini 50.000. Oh, murah. 10. Lagi 2.000. Ikhlas betul, Pak? Ikhlas. Jadi seandainya itu kan kalau kita ikhlas, yang kecil jadi besar, yang besar semakin besar. Dengan misalnya, kalau Allah itu akan mengganti amalan dengan yang jauh lebih baik, Pak. Kalau dengan infak itu Allah akan mengganti yang yudha'afu lahum, akan berlipat. Kudunya jenengan kalau misalnya ada 150, 20.000, 10.000, 1.000, pilih putih, Pak, jenengan, Pak. Nek berpikir Allah akan mengganti yang lebih banyak, jenengan akan memberikan yang mana, Bapak? 100.000. Yakin? Bismillah. Kalau ikhlas diganti sama Allah, Pak. Jadi Al-Mubarak mengatakan amal yang kayaknya sederhana tapi ikhlas itu akan bernilai besar, dan amalan yang kayaknya besar, wah, tapi keikhlasannya kurang akan bernilai murah, apalagi ngarep-ngarep dipuji orang. Makanya pernah ada sebuah anekdot, Pak, di satu masjid. Bapak A sedekah 100.000, dompet kabeh mukae wonge. Piantune iki. Bapak B infak 300.000, mukae wonge. Ibu C infak 400.000, dompet kabeh anu. Terus ana wong sing komentar, amal kok disebut jenenge pamer. Riya. Lagi beliau ngomong seperti itu, baru berhenti ngomong ada hamba Allah 2 juta. Lah kayak aku pamer loh aku. Hamba Allah 2 juta, aku ora ngomong. Hamba Allah tak sebut kuwi aku kuwi. Ora tak sebut Haji Sugiono ora. Aku kuwi. Waduh bae wis sebut hamba Allah diumumke. Kemudian kalau jenengan hafal di surat Al-Bayyinah ada bacaan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wama umiru, dan tidaklah diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Dan ikhlas itu tidak akan pernah diganti oleh alat atau mesin, Pak. Manusia itu perlu menjaga keikhlasannya, karena keikhlasan itu tidak akan pernah bisa diganti oleh alat secanggih apapun. Nek jenengan ngetik sekarang alat gampang, Pak. Saya ngomong ini bisa, Pak, jadi tulisan. Seperti kalau kita berlari kenceng itu diganti oleh alat kendaraan. Saya ngomong keras gitu, vokal saya keras gitu, bisa diganti oleh alat, Pak. Tapi kalau keikhlasan tidak akan pernah diganti oleh alat apapun. Sampai saat ini belum ada alat yang bisa mengganti pekerjaan yang namanya ikhlas. Makanya kita kalau pengen mempertahankan derajat kita sebagai manusia, jagalah keikhlasan, karena itu yang akan menjaga nilai kemanusiaan kita. Kalau saya bisa nyanyi, bisa diganti oleh alat. Saya bisa ngetek, diganti oleh alat. Saya bisa nyopir, diganti oleh alat. Bisa, Pak. Besok suatu saat kita nggak usah ada sopir, tinggal alat, bisa diganti. Tapi ikhlas, pekerjaan hati tidak akan pernah bisa diganti oleh alat. Yang dalam Al-Bayyinah bahwa kita memang diperintah oleh Allah. Siapa yang menjawab perintah Allah, maka doanya akan dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi kalau kita itu berdoa akan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa ketika orang mau berdoa. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ketika kita pengen dikabulkan, kita mau berdoa, dan berdoa itu enggak hanya sekali, 2 kali. Berdoa itu berkali-kali. Dungo pisan, Pak, aku cah dikabulke, ngandek. Tapi Allah akan mengabulkan doa jika mau berdoa. Yang kedua, falyastajibuli, ketika kita menjawab panggilan Allah. Salah satunya panggilan Allah itu mensyaratkan kepada kita untuk beribadah dengan ikhlas.
Ikhlas itu karena Allah, Bu. Nah, nanti cirinya seperti apa? Ciri keikhlasan. Jadi nanti kita menilai kita masing-masing, Pak, aku ikhlas apa ora toh? Ada beberapa tandanya atau beberapa cirinya. Pengen tahu nggak, Bu? Cirinya orang ikhlas seperti apa? Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Tahu banget atau tahu bingit? Nah, sekarang bahasanya kan begitu. Ada 3 tanda orang yang ikhlas oleh seorang ulama yang bernama ini Zunnun al-Misri. Apa tanda ikhlas itu? Yang pertama, jadi orang ikhlas itu ketika beramal atau berbuat kebaikan, dipuji atau dicela, tidak terlalu beda responnya. Jadi kalau kita beramal dipuji, wah senang. Ketika dicela, orang yang ikhlas itu dipuji tidak melambung, dicela tidak menjadi limbung. Bapak Ibu sekalian, orang yang ikhlas itu tidak terlalu terpengaruh dengan tanggapan orang. Aku ngene di alam ya biasa, kalau di alam ya cepet kita mengatakan alhamdulillah. Tapi memang itu ketika mungkin di keluarga itu, kalau memuji, menghargai itu adalah kebutuhan yang memuji, Pak. Jadi kalau suami itu memberikan sesuatu pada istri, memuji itu kebutuhan istri. Dia mengungkapkan syukur. Ketika istri memberikan makanan yang enak, yang bagi bapak-bapak menyenangkan, jenengan itu bersyukur atau terima kasih, kebutuhan jenengan, Pak. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kamu bersyukur akan kembali kepada kamu. Sebenarnya kita berbuat baik itu kembali untuk kita. Jadi kalau ada orang mengasih kebaikan pada orang lain, berterima kasih, bersyukur, itu sesungguhnya bukan kebutuhan yang ngasih, tapi kebutuhan yang dikasih. Itu, Pak. Jadi kenapa kita harus bersyukur itu seperti itu. Ini yang pertama, orang yang bersyukur itu tidak terlalu terpengaruh oleh tanggapan orang. Dikeploki alhamdulillah, tak dikeploki yo mabur dhewe gitu, Pak. Nek doro kan dikeploki terus mabur. Nek bapak-bapak ora dikeploki tetap. Contoh ketika kita sedekah, Pak. Ketika kita sedekah itu harus ikhlas, Pak. Nek sing dinehi matur nuwun alhamdulillah. Ada loh, kadang-kadang orang dikasih itu enggak selalu terima kasih loh, Pak. Allah mengingatkan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Mana kenikmatan yang akan kamu dustakan lagi? Karena orang itu suka tidak bersyukur, Pak. Orang tidak bersyukur itu biasanya penyakitnya ada 2, Pak. 1 penyakit meng, 2 penyakit neng. Dinai siji, meng siji. Dinai loro, meng loro. Dinai telu, meng telu. Itu namanya penyakit meng. Dalam bahasa Arabnya penyakit tomak. Bahasa Indonesianya serakah. Bahasa Jawanya kok banyak orang itu dikasih nggak terima kasih. Makanya kita itu bekalnya orang yang ikhlas adalah wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi dan Allah akan membalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin, itu adalah semboyannya orang yang ikhlas itu. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, kita akan melihat hasilnya. Dan siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, kita akan lihat balasannya. Allah ngendika, "Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim." Siapa yang tatawu itu berbuat tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga, itu namanya tatawu. Faman tatawwa khairan, siapa yang melakukan amal ibadah wajib, sunnah, fa innallaha, sesungguhnya Allah syakir. Syakir itu maha berterima kasih. Allah itu maha bersyukur, Pak. Berapapun kebaikan seorang dihargai. Syakir dihargai, kemudian diberikan balasan yang mesti berbonus. Ali maha tahu. Jadi kalau orang kita berbuat baik ke orang lain tidak menghargai, tidak melihat, gak apa-apa, Bu, gak usah repot. Karena itu orang yang bersyukur. Itu yang pertama. Jadi tanda syukur yang pertama apa, Bu? Orang yang beramal
itu tidak terlalu peduli atau tidak terlalu terpengaruh oleh tanggapan orang. Yang kedua, melupakan amal itu kepada orang lain. Kalau kita memberi sesuatu, gak usah kita ingat-ingat, kalau biar tak tolong dari apa. Ada orang itu menolong tapi pahalanya jadi berkurang itu karena mulutnya Pak, kadang-kadang pernah nolong, kemudian yang ditolong itu lebih kaya. Biar kaya sopo, era tak tolong kayak jadi apa? Jenengane ya Sugiyo, jenenge Sugiyo kan orang. Oh, tempat yang lain Pak. Maaf ada kesamaan nama dan tempat. Kalau kita itu beramal itu kalau kita pernah memberi itu jangan diingat-ingat Pak. Jangan ngasih apa kerudung sama ibu tonggone. Apa sih aku cepat. Gak usah Pak, dilupakan. Karena apa? Yang mencatat Allah. Kalau kita setiap kita nyebut apalagi diucapkan itu berkurang Pak. Kalau dalam bahasa aset atau namanya harta atau benda mengalami yang namanya downgrade. You know what I mean? If I speak in English, you know? Hati-hati dengan komentar Pak, itu akan menjatuhkan harga diri kita, menjatuhkan amalan kita. Jadi kalau kita sudah memberi, udah gak usah komentar. Yang ketiga ini Bu, orang yang beramal soleh itu semata-mata mengharapkan pahala di akhirat. Dunia itu hanya bonus Pak. Jadi yang utama kita itu pahala akhirat. Dunia itu hanya bonus. Jadi Allah itu memberikan kepada kita dunia itu bonus pahala di akhirat. Tapi bonus Allah itu sudah bisa mencukupi kehidupan kita. Orang yang ikhlas itu mementingkan pahala di akhirat. Dunia itu kita hanya minta bonusnya pada Allah. Coba nanti di rumah PR untuk panjenengan semua, buka surat Qasas ayat 77. PR nih Pak. Di rumah saya kasih PR membaca surat Qasas ayat 77. Tolong dibaca sampai hafal. Besok kalau jadwal saya lagi di kanan tengah, saya tes satu persatu. Siap apa badan? PR-nya surat Qasas ayat 77. Wa betahi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Jadi kita mengejar akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau mengejar dunia, akhirat pasti nggak dapat. Jadi kita itu mengejar akhirat. Dunia itu bonus, dan bonusnya Allah juga bi ghairi hisab, tidak terduga.